Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, mata Cheng Jinwoo membelalak. Maaf, ini berapa? Ini 180.000. Tunggu. Cheng Jinwoo berbalik dan mengeluarkan Night Killer yang berpura-pura mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Berapa ini? Tolong? Mata komisaris melebar dalam sekejap. Apakah ini milik pemburu? Wow, pedang pendek ini mengandung keahlian yang sangat teliti dari seorang pengrajin. Itu tanda tokonya. Aku bukan penilai profesional, jadi sulit untuk membuat penilaian yang akurat, tapi menurut dugaanku, setidaknya 600.000. Komisaris yang sedikit ragu itu berkata sambil tersenyum. Ekspresi Cheng Jinwoo membeku. 039. Benda ini hanya dijual seharga 3 juta koin emas di toko? 039. Tepatnya, sepertinya 2,8 juta, bukan? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Saya akrab dengan senjata, jadi saya mengutip harga dengan santai. Komisaris yang mengamati ekspresi Cheng Jinwoo menggaruk kepalanya dan bertanya dengan sedikit malu. Kuot, bukan begitu. Hanya saja saya kaget dengan harga alat peraga yang terlalu premium. Juga, dikatakan bahwa pedang baja Wang Jiangwo dengan kekuatan serangan 10 bernilai 20.000, dan peralatan Chen Hao yang jarang digunakan juga bernilai ratusan ribu. Tidak mengherankan jika alat peraga atribut tinggi yang dibeli dari toko bisa dijual dengan harga tinggi. 039, tidak pernah mempedulikannya. 039. Karena saya tidak terlalu tertarik dengan uang. 039, tunggu sebentar, 039. Sekarang ada banyak kain emas di gudang. Karena barang berlogo toko pun bisa dijual semahal itu? Kepala Seong Jinwoo mulai berputar dengan cepat. 039, tampaknya tidak perlu menjual Pearl of Great. 039. Ketika dia memikirkan hal ini. Wow. Apakah karena suasana hatimu sendiri? Aku selalu merasa sorakan para prajurit sihir datang dari bayang-bayang di bawah kakiku. Bab 98, Tanda Peringatan Tubuh. Setelah mengunjungi rumah lelang Hunter, Cheng Jinwoo akhirnya bebas, dan dia akan beristirahat di rumah. Wow. Kakak, reporternya belum pergi, kata Cheng Xiaoya sambil melihat ke jendela. Sore harinya, para reporter yang belum berangkat berkumpul di pintu masuk apartemen seperti awan gelap. Lihat di sana. Reporter yang melihat bayangan itu mengira itu adalah Seong Jinwoo, dan buru-buru menekan penutupnya. Klik 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 klik. Terkejut dengan suara Rana yang tiba-tiba, Cheng Xiaoya dengan cepat menutup tirai. Shualala satu persatu. Adik perempuan yang berbalik mengembuskan napas seperti binatang kecil. Satu. Melihat ini, ekspresi Cheng Jinwoo menjadi kaku. Haruskah aku turun dan berbicara dengan mereka? Tidak apa-apa jika waktu istirahat Anda terganggu. Yang penting saya khawatir masalah ini akan menunda studi kakak saya. Cheng Xiaoya sekarang menjadi senior di sekolah menengah. Untuk anak yang sedikit sensitif, bahkan suara langkah kaki yang kecil di dalam ruangan akan sangat mengganggu, bukan? 039. Meskipun Cheng Xiaoya bukanlah karakter yang suka bermain trik, 039. Tapi lingkungannya sangat bising. Bagaimana dia bisa berkonsentrasi belajar? Jangan pergi. Jangan pergi. Cheng Xiaoya melambaikan tangannya. Cukup dimarahi dengan buruk di internet? Apakah kamu ingin dimarahi lebih buruk lagi? Dimarahi? Apa yang telah saya lakukan untuk dimarahi? Cheng Xiaoya mengklik laporan online, dan Cheng Xiaoyu, yang bingung, mengambil ponselnya. 039, 039. Di layar ada foto dirinya berdiri di gerbang asosiasi dikelilingi oleh banyak wartawan dan menjawab telepon dengan tenang. Lanjutkan untuk membaca artikel. Sikapnya sangat kasar. Begitu cepat, reporter tidak lagi terlihat. Ini terlalu keren. Serangkaian komentar yang sama tergantung di bawah, yang sebagian besar adalah, Bu, saya sekarang S-level. Dalam arti tertentu, jawaban ilahi dan gambar yang menyertainya cukup cocok. Cheng Jinwoo tertawa terbahak-bahak. Kamu masih bisa tertawa sekarang? Cheng Xiaoya menatapnya tanpa berkata-kata. Tapi itu lucu. Kuot? Kuot.
Cheng Xiaoyu menunjukkan jawaban yang paling disukai kepada Cheng Xiaoya, dan Cheng Xiaoya hampir tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia segera bereaksi dan meluruskan wajahnya. Tidak, ini bukan hal yang penting sekarang. Cheng Xiaoya tersipu karena cemas, dan suaranya meninggi. Mengapa kamu menjawab telepon di sana? Banyak sekali reporter, terima kasih, bahkan namaku hampir diingat oleh publik. Cheng Jinwoo membuka mulutnya dengan tenang seolah itu bukan masalah besar. Apakah saya harus melihat wajah reporter ketika saya menjawab panggilan telepon kakak saya? Cheng Xiaoya tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, tidak ada masalah dengan kalimat ini, dan dia tidak punya ruang untuk membantah. 039, 039. Ini. Cheng Jinwoo mengembalikan telepon padanya. Ngomong-ngomong, aku baik-baik saja, dan kamu tidak peduli dengan para reporter itu, kata Cheng Xiaoya dengan suara teredam setelah mengambil kembali teleponnya. Kuat, oke. Cheng Jinwoo mengangguk. Jika situasi ini berlanjut, dia tidak akan menelan amarahnya. Tetapi karena asosiasi telah mengirimkan pemberitahuan bahwa akan dikeluarkan perintah untuk melarang mendekat dalam 1 atau 2 hari. Kuat, kalau begitu bersabarlah sedikit. Kuat. Saya tidak ingin membuat hal-hal terlalu keras. Situasi apa ini? Cheng Xiaoya menatap kakaknya dengan heran. Saudaraku telah menjadi pemburu peringkat es, dan para reporter masih berkumpul di depan pintu rumah. Cheng Xiaoya juga memandangnya dengan tidak percaya seperti orang lain. Tapi dia harus segera terbiasa. 039, sama seperti saya. 039. Untuk menenangkan adik perempuannya yang belum tenang, Cheng Jinwoo menarik wajahnya. Dan Cheng Xiaoya menendangnya beberapa kali seperti biasanya. Apa? Woho. Seong Jinwoo memeluk kakinya yang ditendang ke samping dan menangis. Melihat hal tersebut, sang adik memasang ekspresi menuduh. Seong Jinwoo hanya mengangkat bahu. Sepertinya butuh banyak waktu untuk membuat kakakku menerima kenyataan ini. Kalau begitu, saudaraku, kamu pasti sibuk hari ini, kan? Cheng Xiaoya bertanya dengan hati-hati. Oke. Meski masih banyak hal yang ingin dan harus saya lakukan, Castlevania adalah hal terpenting. Untuk menyerang tingkat tinggi, saya juga secara khusus membeli alat peraga pertahanan tipe api. Meskipun deposit tidak cukup untuk membayar jumlah properti yang dibutuhkan, untungnya, dengan properti level Atoko sebagai jaminan, dia membeli properti dengan pinjaman dari rumah lelang Hunter. 039. Begitu saya menjadi pemburu peringkat es, saya mendapat pinjaman 039. Cheng Jinwoo tertawa tanpa sadar. Namun, selama alat peraga di toko itu dijual di rumah lelang dengan harga tinggi, pinjaman itu bisa segera dilunasi. Akan sulit untuk melihat kakakku setelah itu. Mendengar jawaban Cheng Jinwoo, Cheng Xiaoya menunjukkan ekspresi yang sedikit menyesal. Sendirian memang bisa sangat sepi. Cheng Jinwoo tidak berbicara, hanya mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya. Beberapa hari berturut-turut mulai hari ini. Setelah Castlevania benar-benar dijarah, adikku tidak perlu tinggal sendirian di rumah di masa depan. 039, saya pasti akan melakukan ini. Saat ini, Cheng Jinwoo menyipitkan matanya. Matanya langsung terkunci pada arah pintu. 039, seseorang ada di dekat sini. Cheng Xiaoya juga memperhatikan kelainan kakaknya, dia memandang Cheng Xiaoyu dengan cemas, dan bertanya, kakak? Masuk dan tunggu. Apa yang salah? Setelah turun dari lift, ada nafas dan langsung pergi ke rumahnya. Apakah itu pemburu? 039. Nafas ini memiliki kekuatan magis yang samar. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.